Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan pun selamat malam buat kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang trafo, ya. Namun sebelum saya menjelaskan, saya mau mengingatkan kepada kita semua agar jangan lupa melakukan subscribe terhadap video ini yang bermanfaat, agar saya lebih bersemangat berbagi ilmu kepada kita semua dan Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi jikalau ada upload video terbaru tentang pembahasan soal atau materi khusus. Jadi seperti itu. Jadi Anda jangan lupa. Oke, baik, akan saya mulai. Nah, yang pertama, ya, kita harus ingat dulu apa itu trafo. Oke. Nah, jadi trafo ini singkatan dari transformator. Nah, jadi apa fungsi transformator ini? Fungsi dari transformator ini adalah menaikkan atau menurunkan tegangan jadi fungsi dia adalah menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik atau yang disingkat dengan AC ini. Jadi dia tidak merubah, dia hanya menaikkan atau menurunkan. Nah, jadi dari fungsi dia itu maka bisa dikelompokkan trafo itu menjadi dua bagian, ya. Nah, jadi nanti dia ada jenis trafonya yang namanya step up. Nah, jadi dari bahasa Inggris kan up, ini menaikkan. Nah, lalu yang kedua itu nanti step down. Nah, down itu turun, berarti menurunkan. Jadi dia menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan. Itu dia, ya. Nah, kemudian lagi bagaimana kita mengenali gambaran daripada sebuah transformator? Saya kasih dulu secara umum, ya. Umum untuk sebuah transformator itu nanti dia dibagi dengan dua bagian. Seperti ini. Ya, coba dilihat. Ini saya masih membuatnya secara umum, ya. Nah, biasanya ya, itu nanti yang di sebelah kiri ini disebut dengan kumparan primer atau bagian primer, gitulah singkatnya. Nah, lalu nanti yang bagian kanan itu nanti disebut dengan sekunder. Nah, jadi kalau kalian perhatikan baik-baik, ada pembatasnya ini. Nah, pembatasnya ini terbuat dari besi lunak. Besi lunak. Ini dia. Jadi besi lunak ini berfungsi untuk membangkitkan induksi elektromagnetik pada bagian sekunder. Itu dia. Jadi berfungsi ke sana. Jadi bukan hanya dipasang sebagai aksesoris tanpa fungsi. Ya, seperti itu. Nah, lalu apapun yang ada di sebelah primer, apapun yang ada di sebelah sekunder itu nanti selalu diembel-embeli dengan bagian mereka. Contoh, ini kan kumparannya. Udah. Nah, kumparannya ini nanti tetap namanya jadinya kumparan primer. Nah, disingkat NP. Lalu pada bagian sekunder, ya, sama. Ini nanti N sekunder. Nah, arus yang lewat di sini pada bagian primer itu nanti menjadi arus primer. Nah, kemudian arus yang lewat pada bagian sekunder itu I sekunder atau IS disingkat. Lalu tegangan yang ada di sini
ya, tegangan di sini pada bagian primer nanti pakai embel-embel tegangan primer. Begitu juga nanti di sini tegangannya tegangan sekunder. Oke, ingat ya, arus yang diturunkan itu adalah arus yang bolak-balik. Oke. Nah, lalu rumus secara umum ya, rumus secara umum itu nanti PP dibagi PS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Ada? Lalu nanti ada yang namanya efisiensi. Nah, efisiensi itu nanti disimbolkan dengan lambang eta. Ya, seperti menulis huruf N tapi nanti satu kakinya panjang. Nah, seperti ini. Kemudian ya, rumusnya itu nanti efisiensi sama dengan daya out dibagi daya input kali 100%. Ini. Nah, P out itu maksudnya sekunder. P input itu maksudnya yang bagian primer. Jadi kira-kira seperti itu dia. Oke. Nah, jadi inilah gambaran rumus-rumus untuk sebuah transformator secara umum. Oke. Nah, lalu kita sambungkan untuk bagian yang khususnya. Oke. Nah, untuk bagian khusus misalnya ya, ini misal trafo step up. Oke, trafo step up. Ini dia. Oke. Nah, jadi nanti ciri dari trafo step up itu bisa kita lihat pertama dari gambarnya. Gambarnya seperti apa ini dia, lihat. Pada bagian primer itu jumlah kumparannya lebih sedikit jika dibandingkan pada kumparan sekundernya. Ini dia. Oke, jadi boleh kita tuliskan NP lebih kecil dari NS. Ada? Kan ini trafonya step up. Nah, kemudian bagaimana tegangannya? Ya, tegangannya otomatis lebih besar daripada tegangan sekunder. Terbalik ya. Sorry. Harusnya ini tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primernya. Ini. Oke. Nah, jadi dari gambar ini jelas ya, jumlah lilitan primer lebih kecil dibanding sekundernya, dan tegangan sekunder itu nanti lebih besar dibanding tegangan primer. Seperti ini. Nah, terus gimana kuat arusnya? Nah, oke. Jadi kuat arusnya otomatis ya. Kalau tadi kalian misalnya ingat rumusnya ya, seperti ini tadi, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita anggap aja lah ini primer, sekunder, terus nanti IS per IP. Kan tegangan sekundernya lebih kecil, tegangan sekundernya lebih besar. Ya, tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer. Berarti otomatis ya, itu kan akan berbanding lurus. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau bermain pakai angka supaya kamu yakin, untuk tegangan yang dinaikkan atau dengan kata lain step up, tulis saja angkanya. Misalnya ini 2, ini 4. Berarti dengan sendirinya arus sekundernya 2, arus primernya 4. Jadi dia untuk ini kan tinggal berbanding lurus saja. Ya, berbanding lurus dalam arti kata, lihat ini tandanya ya, bukan artinya kalau tegangannya naik nanti harusnya naik juga, enggak gitu. Maksud saya dari rumusnya ini, lihat. Oke, jadi singkatnya begini. Coba aja angkanya. Ya, terserah mau pilih angka berapa, 2 atau 4 terserah. Nah, lalu cocokkan kemari. Jadi dari sini kalian tahu kalau pada saat trafonya step up ya, tegangan
tegangan primernya kecil, kuat arusnya besar. Nah, sebaliknya, saat tegangan sekundernya besar, kuat arusnya kecil. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, itu untuk yang step up. Nah, lalu bagaimana kalau untuk yang step down? Nah, untuk yang step down ya, kita gambarkan. Jadi ini sebuah trafo step down. Ya, nanti kalian boleh bandingkan sendiri gambarnya tadi yang step up dengan yang step down. Nah, kira-kira seperti ini dia. Oke. Jadi yang ini primernya, kamu lihat jumlah lilitannya lebih banyak, berarti nanti dia NP lebih banyak dari NS. Udah? Nah, lalu tegangannya nanti PP lebih besar dari tegangan sekundernya. Ya kan? Nah, kemudian nanti ya kuat arusnya sama seperti tadi. Buat aja misalnya ini PP per PS sama dengan IS per IP. Buat aja angkanya. Ya, misalnya di sini 4, ini 2. Nah, jadi untuk jenis trafo step down, ketika tegangan primernya besar, nanti kuat arusnya besar pada bagian sekunder. Nah, ketika nanti tegangan sekundernya kecil, kuat arusnya kecil pada bagian primer. Ya, jadi kurang lebih seperti itu caranya untuk mempelajari khusus tentang transformator ini. Ya, oke, itu saja. Terima kasih.